Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Kami dari kelompok 7 akan melaksanakan sesi wawancara mengenai feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Saya sendiri Nabila Salasa Rahma sebagai pewawancara bersama rekan saya Wiananda Zulaika, dan di sini ada narasumber kami yaitu Dia Salsabila, Venesia Clarissa, dan Dafah Nur Hidayah. Kami akan memulai sesi wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama, apa sih sebenarnya perbedaan konseptual antara gender dan juga seks? Oke, kalau seks itu perbedaan fisik antara laki-laki sama perempuan. Nah, kalau gender itu perbedaan peran dan karakteristik yang dianggap khas untuk laki-laki ataupun perempuan dalam lingkup masyarakat. Nah, gender ini tuh lebih banyak dipengaruhi sama faktor sosial juga faktor budaya. Sedangkan kalau misalkan seks itu lebih dipengaruhi dari faktor biologisnya, kayak gitu. Kayak gitu ya. Terus kalau misalnya apa sih yang menjadi dasar nih dari kaum feminisme dalam melancarkan ideologi mereka? Sebenarnya dasar kaum feminisme dalam melancarkan ideologi mereka itu antara lain seperti yang sebenarnya lebih ke mempermasalahkan perbedaan identitas antara laki-laki dan perempuan. Biasa itu dilihat dari segi aspek konstruk sosial maupun budaya sih gitu. Untuk cara kaum feminis menentukan apakah terjadi ketimpangan dalam gender atau tidak itu gimana ya? Jadi cara kaum feminis dalam menentukan apakah terjadi ketimpangan dalam gender atau tidak itu pada umumnya kaum feminis memakai ukuran kuantitatif dalam menentukan apakah terjadi ketimpangan seperti melihat outcome, plot, atau keberhasilan yang telah dicapai laki-laki dan perempuan di dunia. Kalau misalnya ada yang dimaksud dari kesamaan atau netral atas kondisi ideal dari laki-laki dan perempuan, menurut kaum feminisme itu gimana? Menurut kaum feminis ya, kalau misalkan kita nih mau mencapai kesetaraan ataupun keadaan yang ideal antara laki-laki sama perempuan tuh peran gender itu harusnya jadi hal yang netral, yang kayak setara, terus dapat dilakukan oleh keduanya tanpa adanya perbedaan laki-laki atau perempuan gitu. Terus juga nggak ada diskriminasi juga. Dalam Islam sendiri, apa sih peran wanita itu? Dalam pandangan Islam, perempuan itu telah memainkan perannya yang sangat strategis pada masa awal maupun pertumbuhan dan perkembangan agama Islam itu sendiri. Baik dalam segala urusan, hal ini terbukti melalui peranan perempuan di dalam membantu perjuangan Rasulullah SAW. Di dalam melakukan misi dakwahnya, Rasulullah ini sering dibantu oleh istrinya Khadijah. Istri Nabi yang sangat setia telah memberikan segalanya, kekayaan yang ia punya untuk kepentingan dakwah dan perjuangan Islam. Itu merupakan sedikit perspektif dalam Islam. Oke. Kalau misalnya dalam Islam sendiri, konsep kesetaraan itu yang dimaksud gimana? Jadi konsep kesetaraan yang dimaksud dalam Islam itu kayak memberikan status yang mulia bagi perempuan sehingga perempuan itu tidak perlu merasa kurang dan berharga, harus membuktikan diri kalau dia dapat bersaing dengan laki-laki yang selalu dihinggapi rasa takut, gagal yang berlebihan. Hal inilah yang seharusnya dijadikan sandaran bagi kaum para feminis yang terus menggaungkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Karena sejatinya konsep kesetaraan itu dalam Islam adalah keadilan di antara Apakah Islam sendiri itu melarang wanita untuk beraktivitas di luar? Sebenarnya dalam Islam itu perempuan itu kayak nggak dibatasi hanya dalam rumah aja. Adapun anjuran untuk perempuan berada di dalam rumah itu tuh tujuannya untuk menjaga perempuan agar tidak melakukan maksiat ataupun hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan Islam pun sebenarnya mendorong para perempuan nih untuk bekerja sama dengan laki-laki di dalam kehidupan publik sendiri. Terus untuk bekerja, Al-Quran itu tidak tidak ada anjuran untuk ada di dalam rumah terus, juga didorong untuk bekerja maupun untuk diri sendiri ataupun untuk keluarganya gitu. Oke.
Kalau misalnya gimana pandangan Islam nih? Biasanya kan cewek itu didiskriminasi, kayak cewek itu harus di dalam rumah aja gitu, kerjanya di dapur dan lain-lainnya. Itu kan di masyarakat. Kalau misalnya Islam sendiri, cara menghargai martabat dan hak-hak wanita itu bagaimana? Kalau dalam Islam tuh, Islam merupakan agama yang sangat menghargai martabat dan hak-hak perempuan dalam masyarakat. Islam sendiri melarang perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dan mendorong perlakuan yang adil, dan serta juga laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal pekerjaan, pendidikan, kepemimpinan, dan partisipasi sosial. Yang mana artinya semua gender ataupun perempuan maupun laki-laki itu ada baiknya saling tolong-menolong dan tidak membedakan satu sama lain secara sosial. Oke, untuk tipologi feminisme barat itu ada berapa sih pembagiannya? Ada 5, jadi yang pertama itu ada feminisme liberal, radikal feminisme, marxis dan sosialis feminis, psychoanalytic and existential feminis, dan yang terakhir itu ada postmodern feminis, post-feminis. Oke, mungkin bisa dijelasin kali ya perbedaan dari kelima pembagian tipologi feminisme barat tadi itu. Soalnya kan mungkin banyak dari pendengar ini masih belum paham betul apa itu dari kelima pembagian tersebut. Boleh tolong dijelasin mungkin secara general aja. Oke, kan ada 5 ya. Yang pertama ada namanya feminisme liberal. Nah ini tuh feminisme yang yang paling awal dan masih sampai sekarang itu masih eksis gitu. Yang kedua ada feminisme radikal. Nah, paham feminisme ini tuh ingin mengubah sistem gender yang awalnya patriarkal dan mau membentuknya menjadi masyarakat yang baru yang setara antara laki-laki dan perempuan sendiri. Nah, yang ketiga itu ada feminisme sosialis marxis yang berusaha menyelesaikan masalah ketimpangan nih dengan cara menunjukkan bahwa kemampuan kerja perempuan itu sama loh sama kayak kemampuan kerja laki-laki, jadi nggak ada bedanya. Terus yang keempat ada feminisme psikoanalitis eksistensial yang dimana paham feminis ini tuh mengkaji dimensi psikologis dari penindasan terhadap perempuan dan juga hubungan manusia dengan lingkungannya. Yang kelima dan yang terakhir ada namanya feminisme postmodernisme. Ini tuh mendekonstruksi sebenarnya dari pemahaman feminis yang sebelumnya. Tapi paham feminis ini tuh banyak banget masalahnya gitu. Masalahnya tuh kompleks, baik dari sisi istilahnya juga dari ideologinya. Oke, untuk unequal di mana termasuk dalam marxis and sosialis, boleh tolong dijelasin itu apa sih sebenarnya? Unequal di mana termasuk dalam marxis dan sosialis, apa itu? Sebenarnya dalam memahami permasalahan ini tidak terlepas dari pemahaman terhadap struktur industri masyarakat modern, yang kemudian Marx mengklarifikasikannya masyarakat menjadi 2 kelas yang biasa dikenal dengan bourgeois dan proletar, yakni antara pemilik modal kapitalis yang senantiasa dituntut untuk menguasai buruh atau labor. Hal ini yang menjadikan sosialis Marxis merasa adanya suatu ketimpangan antara jumlah buruh laki-laki dan perempuan, dan antara keduanya memiliki waktu bekerja yang sangat berbeda. Jadi unequal itu merupakan seorang perempuan mendapat upah yang lebih rendah atau bahkan tidak sama dibandingkan dengan upah laki-laki, atau bisa disebut juga ketimpangan sosial dalam penggajian atau pengupahan buruh tersebut. Sedikit ke belakang ya, tadi dijelasin kalau misalnya postmodern feminisme itu banyak problematiknya. Kenapa? Itu tuh apa sih tujuan dari postmodern feminisme itu? Jadi tujuan dari adanya postmodern feminisme ini itu berusaha menganalisis setiap gagasan yang menyebabkan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Selain itu, feminisme postmodern ini juga menganalisis gagasan dan berusaha mempromosikan kesetaraan gender melalui kritik terhadap logosentrisme, mendukung banyak wacana, mendekonstruksi teks, dan berusaha mempromosikan subjektivitas. Feminisme postmodern terakreditasi dengan menarik perhatian pada dikotomi dalam masyarakat dan menunjukkan bagaimana bahasa mempengaruhi perbedaan dalam perlakuan terhadap gender.
Kan ada ya wanita yang bekerja di luar rumah untuk menafkahi keluarganya. Itu sebenarnya gimana sih kodrat pria dan wanita menurut Islam? Sebenarnya tuh nggak ada uh, agama yang ngajarin kesetaraan gender kayak Islam gitu. Nah, dalam Al-Quran pun itu dijelaskan gitu secara terang-terangan kalau misalkan kedudukan wanita sama laki-laki itu sama. Terus juga nggak membedakan antara laki-laki dan perempuan, tapi lebih nilai ke keimanannya, lebih nilai ke ketakwaannya gitu dari laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya nih, dalam suatu keluarga itu yang biasanya nyari nafkah adalah suaminya, tapi tiba-tiba suaminya ini lagi jompo atau lagi dalam keadaan nggak sehat. Terus tiba-tiba karena ekonomi dalam keluarganya ini berkurang kan ya, jadi karena biasanya suaminya nyari kerja, tiba-tiba sakit. Nah, istrinya mau ngebantu suaminya. Itu gimana menurut Islam? Apapun itu alasannya ya sebenarnya mau itu sang istri ya mencari nafkah dengan keinginannya sendiri, intinya satu, saling bertakwa kepada Allah, mampu menjaga dirinya, mampu menjaga imannya, serta menjaga akhlaknya, martabat, kehormatannya di dalam rumah maupun di luar rumah. Artinya sebagai wanita yang ingin berkarir atau meniti karir di luar sana mencari nafkah, dia sendiri pun harus bisa aware terhadap dirinya sendiri dan bisa menjaga kehormatannya sendiri. Dan apabila yang berada di rumah pun tidak bertakwa kepada Allah, akan mendapat laknat dari Allah. Seorang ibu rumah tangga yang mencari nafkah di luar itu rupanya lebih baik, yang mampu menjaga dirinya dan ibadahnya. Itu lebih baik daripada orang yang di rumah. Kembali kepada prinsip dimanapun kita berada, selalu bertakwa kepada Allah. Namun semua kembali lagi apabila tidak direstui oleh sang suami, maka sang istri harus taat. Kira-kira itu jawabannya. Ya. Untuk keadilan dan kesetaraan gender sendiri, sebenarnya keadilan dan kesetaraan gender seperti apa sih yang diinginkan oleh orang-orang? Jadi keadilan dan kesetaraan gender ini kan bagian dari inti beragama ya. Terus di antara prinsip fundamental dari ajaran agama itu salah satunya ada keadilan dan kesetaraan. Nah, di dalam surat Al-Maidah ayat 8 itu dijelaskan, berbuatlah adil karena keadilan adalah yang paling dekat dengan ketakwaan. Nah, bagaimana kita bisa beragama secara baik jika orang terdekat kita saja itu tidak bisa berbuat adil? Dan bagaimana kita mengaku bertakwa jika orang-orang yang di sekitar kita masih didiskriminasi? Jadi keadilan kayak gimana sih yang dimaksud itu? Jadi yang dimaksud itu kayak keadilan dan kesetaraan yang membuat semua orang, apalagi orang-orang di sekitar kita itu merasa bahagia dan terbebas dari ketidakadilan. Kalau misalnya dari banyaknya omongan-omongan masyarakat nih, biasanya yang diomongin, yang dibicarakan itu cuma perempuan. Perempuan tuh gini-gini, harusnya gini-gini. Jadi sebenarnya apakah gender itu hanya urusan tentang perempuan? Oke, sebenarnya gender itu kan teori sosial ya, yang berkaitan sama konstruksi sosial tentang perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, meskipun gender ini kayak mencakup laki-laki dan perempuan, tapi kenapa sih kok yang dibahas, yang dibicarain perempuan terus? Nah, ini tuh karena perempuan itu kelompok yang sering mendapatkan ketidakadilan gitu, kayak sering didiskriminasi. Terus juga padahal dalam paradigma feminis liberal itu mereka itu meyakini bahwa laki-laki dan perempuan itu sebenarnya diciptakan sama loh, setara, kayak memiliki hak yang sama, juga sebenarnya harus punya kesempatan yang sama juga. Nah, karena itu perjuangan untuk memperjuangkan hak perempuan itu seringkali kayak menjadi tema pembicaraan orang-orang gitu. Untuk
Bentuk dan juga macam dari disorientasi seksual itu ada berapa dan mungkin bisa dijelasin sih itu apa aja? Disorientasi seksual dalam Islam, apa saja bentuk dan macamnya? Eh, Disorientasi ini kita biasanya menyebut dengan LGBT, yaitu lesbian, gay, biseksual, transgender. Beberapa variabel tersebut merupakan golongan-golongan dalam disorientasi seksual dalam Islam. Yaitu homoseksual merupakan perilaku seks dengan ketertarikan pada sesama jenis. Jika sesama pria homoseksual itu disebut gay, sedangkan jika sesama wanita disebut dengan lesbian. Biseksual adalah penyaluran dan orientasi seks pada dua jenis kelamin. Biseks berperan sebagai heteroseksual, pria dan wanita, atau sebagai homoseks sama jenis. Ya, biseksual sini adalah jenis lesbian maupun gay. Mereka bisa melakukan hubungan badan terhadap pria maupun wanita maupun sesama jenis, yaitu digolongkan sebagai biseksual. Lalu ada transgender atau transseksual. Ini merupakan masalah identitas gender. Biasanya teman-teman transgender seperti ini tidak memiliki kepuasan psikologis terhadap gender biologisnya sendiri. Mereka ini biasanya memiliki gangguan mental dalam memahami identitasnya sendiri sebagai laki-laki atau perempuan. Secara agama, mereka ini menentang takdirnya sebagai pria ataupun wanita karena mereka merasa mereka memiliki identitas lain. Jika ia memang pria, dia merasa ingin menjadi wanita, sebaliknya pun menjadi wanita ingin menjadi pria. Mungkin itu. Oke, kalau misalnya dari disorientasi seksual tadi kan LGBT nih, LGBT itu kan merupakan penyimpangan seksual. Terus kalau misalnya hukum dari Islam sendiri tentang penyimpangan seksual itu gimana? Jadi kan pasangan homoseks atau LGBT ini kan termasuk dalam bentuk liwat, yaitu kayak tindak pidana berat atau dosa besar. Termasuk perbuatan keji yang bisa merusak kepribadian, moral, dan agama. Terus hal ini itu sesuai dengan firman Allah yang terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat 7. Dan selain itu para ulama fikih juga mengharamkan perbuatan gay dan lesbi ini walaupun itu berbentuk sudah bentuk dalam dia menikah ataupun tidak menikah. Dan ini berdasarkan kaidah fikih. Oke, untuk strateginya sendiri untuk menanggulangi LGBT itu gimana ya? Oke, untuk menghadapi LGBT ya, sebenarnya kita itu nggak bisa menjauhi mereka, nggak bisa kayak ngecap mereka kamu dosa banget gara-gara kamu nyimpang gitu kan. Padahal kita itu nggak tahu apa yang melatar belakangi mereka menjadi pelaku LGBT itu tersebut. Nah, kita nih sebagai bisa dibilang orang terdekatnya, kita bisa melakukan pendekatan edukatif dan juga yang bersifat pencegahan gitu untuk mereka. Nah, supaya kalau misalkan dalam pembicaraan gitu, kita itu bisa nyelip-nyelip gitu, masukin informasi-informasi kepada mereka. Apa sih dampak-dampak negatifnya dari melakukan LGBT, terus hukumnya di Islam juga bagaimana, terus supaya dia tuh lama-lama itu sadar kalau misalkan LGBT ini sebenarnya tindak perilaku yang salah loh, harusnya mereka tuh nggak LGBT. Terus kalau misalkan mereka udah sadar, kita juga jangan ninggalin gitu aja, tapi kita juga memberi saran kalau misalkan mau beralih dari LGBT ini harus ngapain, misalkan konsultasi lah kemana supaya mungkin ada trauma atau ada apa supaya itu bisa sembuh kayak gitu. Kalau misalnya dari pelaku penyimpangan seksual gitu, menurut Islam tuh ada nggak sih hukuman atau sanksinya atas penyimpangan seksual? Kalau misalnya ada, itu boleh jelasin nggak apa aja gitu? Tentunya ada ya. Kalau menurut sudut pandang Islam, hukuman atau sanksi bagi pelaku penyimpangan seksual, ulama tuh banyak berpendapat dalam menetapkan jenis hukuman sanksi terhadap pelaku LGBT.
beberapa ulama atau imam itu berpendapat, yang pertama mengatakan bahwa para pelaku homoseks LGBT harus dibunuh. Pendapat ini dianut oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, yaitu di mana ada Al-Nasir dan Qasim bin Ibrahim, serta Imam Syafi'i dalam salah satu riwayatnya. Yang kedua ada pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang populer, bahwa pelaku liwat harus dirajam tanpa membedakan apakah pelakunya itu masih bujangan ataupun sudah menikah. Lalu ada pendapat yang lainnya menyatakan bahwa hukumannya diserahkan kepada sang penguasa atau pemimpin sebuah negara tersebut. Pendapat ini dianut oleh Imam Abu Hanifah, Muayyad Billah, dan Al-Murtada. Kedua ahli fikih Syiah ini dan Imam Syafi'i dalam riwayat yang lain. Penguasalah yang berhak menetapkan jenis hukumannya, karena perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan ke dalam perbuatan zina, maka hukumannya pun tidak bisa disamaratakan dengan hukuman zina. Oke, udah cukup clear nih dari jawaban narasumber yang telah dipaparkan. Saya akan merangkum sedikit dari hasil wawancara yang barusan kita lakukan. Oke, jadi feminisme itu secara singkat dapat dimaknai sebagai wacana yang patut untuk dikritisi, karena secara konseptual tidak diperlukan. Diskursus gender berangkat dari masa lalu kelam perempuan di barat, sehingga menimbulkan gerakan-gerakan yang pada akhirnya menuntut kesetaraan. Dimulai dari aspek teologis, yang kemudian menjalar kepada ranah sosial. Berbeda dengan Islam, fakta sejarah telah membuktikan bahwasanya perempuan yang ada di dalam Islam itu memiliki kedudukan yang terhormat. Ia dilindungi dan dimuliakan. Kemudian ada perbedaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan itu bukanlah suatu dimensi intimidasi yang berlaku satu sama lainnya. Namun justru aplikasi keadilan Tuhan adalah pertimbangannya. Jadi ketika setiap perangkat mampu ditempatkan sesuai dengan porsinya, maka itulah yang dinamakan keadilan. Konsep keadilan ini di dalam Islam itu bukan semata-mata rasa hormat, bukan semata-mata sama rata, namun lebih kepada menempatkan sesuatu sesuai dengan koridor firahnya masing-masing. Karena pada kenyataannya, baik laki-laki maupun perempuan tetap mulia dengan ciri khas yang dimiliki masing-masing. Adapun pemahaman kaum feminisme tentang kesetaraan, sejatinya mereka telah terjebak di dalam pra-pemahaman subjektif dari konsep gender equality sekuler liberal yang jelas-jelas bukan merupakan produk dari peradaban Islam. Allah SWT telah membagi peran untuk seorang laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang saling melengkapi satu sama lainnya. Perbedaan peran bukanlah suatu penistaan terhadap para perempuan, karena di dalam Islam setiap peranan akan dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Allah membatasi pergerakan-pergerakan yang telah dilakukan oleh perempuan. Bukan berarti Allah menghinakan perempuan, justru Allah menunjukkan kasih sayang kepada perempuan untuk mengurangi beberapa beban tersebut. Akhirnya, tibalah kita di penghujung podcast. Terima kasih untuk narasumber dan pewawancara. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.